Kaliwan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah Nabi al-Wa'ala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, pendengar siang, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita. Hingga di kesempatan pagi hari ini kembali kita diperlukan oleh di 9.5 FM Radio Ambalenta Suara Syarif Anda dalam bikin program Bincang Ramadan. Edisi hari ini di lembar yang ke-13 Ramadan 1447 Hijriah. Selamat serta salam semoga senantiasa tercurah atas pemberian Nabi Muhammad SAW kepada keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Dengan saya, Bincang Ramadan akan hadir temani Anda hingga kurang lebih selama 60 menit ke depan, dan alhamdulillah salam tidak sendiri karena telah hadir di studio narasumber kita yang alhamdulillah setelah kemarin tidak bisa hadir. Alhamdulillah di pagi hari ini kembali beliau hadir bersama kita. Adalah yang mulia Kiai Haji Muhammad Zainul Arifin Zain atau yang kita kenal dengan Gus Zain. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, berikutnya untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, ada baiknya kita simak setelah pencerahan dari beliau. Monggo, Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatih lima abdikal khatib nasir haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Para pendengar, pemirsa, pemerhati TV Ambalenta dimanapun Anda berada, yang pertama dan yang paling utama, syukur alhamdulillah sampai malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, masih bisa menghirup indah dan nikmatnya bulan yang penuh keberkahan, banyak kemuliaan di dalamnya, yakni bulan suci Ramadan. Yang malam hari ini kita masih diberi kesempatan mendapati malam bulan Ramadan, yakni malam yang ke-13. Sepintas sedikit secuil tentang keutamaan malam 13 yang pernah disampaikan oleh seorang ulama besar, yang ditulis dalam kitabnya Durratun Nasikhin, yakni Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi Ad-Dimashqi, ulama Damaskus Syriah, nulis dalam kitabnya Durratun Nasikhin, mutiara bagi orang-orang yang memberikan nasihat. Di dalam kitabnya beliau menuturkan tentang keutamaan melakukan ibadah sunnah berupa salat tarawih. Di situ beliau menyebutkan wa fil lailati salisati asyrata,
jaa yaumal qiyamati aminam min kulli su'in. Orang yang melakukan sholat tarawih pada malam yang ke-13, kata beliau menuturkan hadis Nabi yang dibawakan oleh sahabat sekaligus menantu beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu an. Orang itu nanti pada hari kiamat akan datang menghadap Allah. Dalam perjalanan dibangkitkan dari kubur saya menghadap Allah, dijauhkan dari segala keburukan, ketakutan, teror-teror yang ada pada hari kiamat. Dan ini jelas hadis sesuai dengan hadis-hadis sahih bahwasannya nanti pada hari kiamat ini, makanya disebut fil fazail akbar, ketakutan yang paling besar. Itu suasana nanti pada hari kiamat. Terdengar suara malaikat membentak, suara dentuman, dan ini kita gak bisa menggambarkan sampai Nabi mengambil fazail yaumal fazail akbar, pada hari ketakutan yang paling besar. Nah, disinilah Nabi membawa kabar gembira bagi kita. Siapa saja yang ingin mendapatkan keselamatan dari rasa takut nanti pada hari kiamat, di antaranya Allah selipkan di dalam bulan suci Ramadan malam 13 ini, yaitu tadi seperti yang kami sebutkan, Ramadan bulan yang istimewa, bulan yang penuh keberkahan, banyak kemuliaan, banyak kebaikan yang disediakan Allah di dalamnya bagi mereka yang mau memuliakan bulan Ramadan. Dengan artian mau menjaga kewajiban-kewajiban yang khusus maupun yang umum. Yang khusus hanya ada di bulan Ramadan seperti berpuasa wajib. Sedangkan kewajiban-kewajiban yang lain ya tetap harus dikerjakan di dalam bulan Ramadan. Jangan berpuasa tapi tidak sholat. Nah, ini sungguh sangat disayangkan bagi orang yang diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, tapi dia tidak mampu mengambil manfaat, keuntungan yang besar di dalam bulan Ramadan tersebut. Ini berita yang disampaikan Nabi tentang fadilah salah satu di antara malam-malam bulan Ramadan. Kita tahu Nabi, kemarin saya katakan satu hadis banyak yang meriwayatkan, Imam Al-Baihaqi wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Abi Dunya wal Khatib wa Ibnu Asakir. Ada dua sahabat yang menyampaikan, dari sahabat Abu Hurairah, dari Salman Al-Farisi, yang sekarang negerinya lagi berperang dengan Israel dan Amerika. Ini mungkin yang disebut di dalam satu hadis Nabi. Suatu hari ketika umat Islam sudah tidak ada yang berani melawan, orang Arab tidak ada yang berani melawan, namun perannya akan digantikan oleh orang lain. Sahabat bertanya, siapa orang lain tersebut yang bukan dari bangsa Arab? Secara spontan Nabi menepuk punggung sahabat Salman Al-Farisi. Nah, di sini mungkin hanya Salman ini dari Persia, dari Iran. Jadi mudah-mudahan Allah selalu memberikan pertolongan keselamatan kepada umat Islam khususnya, dan kepada umat manusia seluruhnya, dari kejahatan-kejahatan orang-orang yang ingin menguasai dunia, orang-orang yang
ingin menghancurkan dunia karena ingin menjadi orang yang paling berkuasa. Semuanya harus tunduk kepada mereka. Padahal dunia ini ditempati banyak orang. Kita kalau ingin menjaga dunia harus kita jaga bersama. Ya, mudah-mudahan Ramadan tahun ini, Ramadan dengan segala apa peristiwa kejadian tidak mengganggu kita untuk terus memuliakan, mengisi waktu-waktu kita di bulan Ramadan. Jangan sampai kita terpengaruh dengan berita-berita seperti itu mengganggu aktivitas ibadah kita. Hal itu semua kejadian itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kita punya tugas masing-masing. Kalau melihat seperti itu, kita berdoa, kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kebaikan. Yang benar diberikan kekuatan, yang salah segera dilenyapkan oleh, ini harapan kita. Namun ini sekaligus mengingatkan kita jangan terpengaruh dengan itu semua. Kita beruntung sekali hidup di negeri yang damai, negeri yang mudah bagi kita untuk beribadah, untuk beramal soleh, tanpa ada tekanan, tanpa ada ancaman, dentuman bom, peluru dan lain sebagainya. Mumpung kita ini hidup di negeri yang masih dikuasai pemimpin-pemimpin yang mengerti tentang Allah, tuntunan Allah. Mumpung kita hidup di negeri yang masih memiliki petugas keamanan, aparat security yang masih mengerti agama Allah. Mumpung hukum di Indonesia tidak sepenuhnya bisa dibeli, meskipun petugas juga tidak sepenuhnya petugas yang kotor. Alhamdulillah. Karena itu manfaatkan kesempatan hidup di negeri yang nyaman seperti Indonesia ini untuk memperbanyak amal bekal kematian kita sebanyak mumpung. Juga tidak menutup kemungkinan entah beberapa hari ke depan, berapa bulan, tahun, kita tidak tahu. Hal itu juga bisa menimpa negeri kita seperti kerusuhan, peperangan, konflik yang terjadi di berbagai negara, terutama di wilayah Asia Barat, Timur Tengah, di Afrika, dan di tetangga kita sendiri, Kamboja dan Thailand, dan seterusnya. Ya, ini kita beruntung sekali lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah tempatkan kita di bumi para wali, orang-orang soleh, bumi yang dipenuhi kedamaian dengan para pemimpin kita yang masih memegang teguh ajaran Allah, dengan para aparat kita yang masih mengenal hukum-hukum Allah, dengan hukum-hukum yang ada di Indonesia yang masih sulit untuk diperjualbelikan, andaikan ada tapi secara sembunyi. Nah, ini yang patut kita syukuri. Kita masih diberikan kebebasan beribadah, manfaatkan bulan Ramadan tahun ini. Bisa jadi ini Ramadan kita yang terakhir. Raih keuntungan sebanyak-banyaknya, tak terkecuali di malam hari ini. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah pada hari kiamat dari segala keburukan, dari segala ketakutan, dari segala ancaman-ancaman. Di akhirat nanti juga harapan kita di dunia negeri kita, mudah-mudahan selalu mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari Allah, dari negeri, kota kita, tempat tinggal kita, negeri yang aman, damai, tentram, rakyatnya makmur dan
Ini harapan kita, doa di bulan Ramadan adalah mustajab. Kita berdoa aja, mudah-mudahan negeri kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah, diberikan keamanan, keselamatan, dan yang terpenting rakyatnya makmur sejahtera. Oke, Allah sendiri sudah mengatakan selama walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksil. Andai penduduk satu negeri itu beriman, bertakwa, sungguh Allah akan membukakan keberkahan-keberkahan dari pintu langit. Akan tetapi mereka yang dijauhkan dari keberkahan dari pintu langit, mereka lah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Artinya mereka tidak mengindahkan ajakan Allah, ajakan utusan Allah, ajakan orang-orang yang mengikuti Allah. Nah, inilah yang menyebabkan Allah menurunkan murka, adab, siksa kepada penduduk tersebut. Itu kami ingatkan saudaraku yang seiman, Anda kalau beriman, siapa yang mendapati bulan berpuasalah. Tetap selalu berusaha melakukan kebaikan kepada siapapun. Jangan berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Yakni Anda berbuat kemaksiatan. Apalagi di bulan Ramadan. Muliakan Ramadan sebagaimana Allah memuliakan bulan Ramadan. Dan ini juga sudah dipesankan oleh baginda Nabi SAW. La yazalu ummati bi khairin ma aqamu syahrul Ramadan. Umatku akan selalu berada di dalam kebaikan selama mereka menegakkan kemuliaan hak-hak Ramadan. Mudah-mudahan acara malam hari ini, acara renungan bincang malam Ramadan, ini termasuk salah satu untuk memuliakan bulan Ramadan. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan kemuliaan bulan Ramadan tahun ini. Amin. Amin, amin. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Berikan saya 905 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan awal coba kita sebelum pemaparan dari narasumber kita ini tentang salah satu di antara keutamaan Ramadan, yakni kebaikan atau hikmah yang diberikan oleh Allah pada saat orang menjalankan ibadah tarawih di malam yang ke-13, yakni Allah memberikan satu kenikmatan berupa orang ini dalam keadaan aman di hari kiamat dari segala keburukan. Baik pendengar ya, bincang Ramadan akan kita lanjutkan kembali setelah rehat sejenak, dan Anda nanti bisa ikutan bergabung bersama kami di 0895-32-775-7755. Kita akan kembali setelah satu tembang berikut. Tetaplah bersama kami di 90 FM Radio Berdentas Suara Syariah Islam Anda.
Dengar sih semua sampaikan yang dirahmati Allah kembali di program bincang Ramadan bersama Gus Zainul. Gus, dengan tadi sudah menyampaikan bahwa di antara kenikmatan atau hikmah yang diberikan oleh Allah bagi orang yang menjalankan ibadah sholat tarawih di malam ke-13 yang datang di hari kiamat dalam keadaan aman dari segala keburukan. Dalam bentuk terangan pada saat duhur itu dimunculkan, bukankah orang-orang yang beriman ini kemudian dimatikan? Apakah dalam artian datang di hari kiamat ini ketika dibangkitkan atau bagaimana amannya ini? Kalau yang disebutkan di sini ini kan sesudah dibangkitkan. Ja'a yaumal qiyamati. Jadi dia nanti akan datang pada hari kiamatnya, hari kebangkitan ya. Yang sudah mati akan dibangkitkan lagi oleh Allah. Kemudian akan dihadapkan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya dan kemudian mendapatkan balasan. Yaitu di dalam seseorang yang digiring menuju Allah inilah, ini melewati rasa ketakutan yang dahsyat, teror, rasa penyesalan, kesedihan yang menyembun fil fazail akbar. Jadi penyesalan karena teringat amal-amalnya yang dulu, seperti orang yang dulunya membunuh atau apa saja kemudian dipegang mau dihadapkan majelis, ini kan sudah rasa takut karena dia sudah tahu akan dihukum seperti ini, hukuman keras. Dan sebetulnya manusia ini tahu karena tidak mampu mengendalikan nafsu dan tertipu oleh rayuan setan. Jadi mereka akhirnya lupa kepada Allah dan mengikuti ajakan-ajakan setan. Makanya di dunia ini kita terus diingatkan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah bahwasanya setan ini selalu mengajak kepada kehancuran, menjanjikan jangan percaya. Sudah percayalah penuh dengan yang diajak oleh Allah. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil faksha wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sedangkan Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadlan. Syaitan ini selalu menjanjikan kemelaratan, selalu menyuruh orang berbuat jahat, keji. Kalau menghadap kepada memenuhi ajakan Allah, nggak ada uang, nggak ada ekonomi, nggak maju. Ini makanya, apalagi di zaman fitnah seperti ini, zaman terakhir. Hanya ada satu hadis begini, ibadiru bil a'mal sitan. Bersegeralah kalian melakukan amalan-amalan kebaikan. Sitan min qabli maji'i sitah, sebelum datang 6 perkara. Sebelum kekuasaan diserahkan oleh orang-orang yang kepada orang-orang yang bodoh dengan Allah. Sebelum banyaknya polisi-polisi yang tidak menjalankan tugasnya sebagai pengaman, malah polisi dunia tambah membuat kisru dunia. Ini sebelum datang ini kesulitan dulu. Sebelum hukum sudah bisa dibeli, sebelum orang-orang kaya niku akan berbuat jahat. Tidak sedikit sekarang mereka yang punya uang membangun bisnis judi, membangun bisnis lokalisasi, membangun bisnis perminuman dan lain sebagainya. Ini nih sebelum datang yang seperti ini. Kalau ini sudah merajalela, orang kaya berlomba-lomba membangun tempat maksiat, petugas keamanan sudah tidak menjalankan perannya, hukum sudah bisa dibeli, dan penguasa orang-orang yang tidak mengerti tentang agama. Betapa sulit kita akan melakukan amal kebaikan. Sejarah telah mencatat kalau negeri kita 2 kali pernah dikuasai oleh komunis. Kita tahu bagaimana sulitnya kita sholat, kita mencari ilmu dan lain sebagainya. Dan makanya ini mumpung
Mumpung bangsa kita ini bangsa yang masih dipimpin oleh pemimpin yang mengenal agama, petugas keamanan kita ini masih menjalankan tugasnya dengan baik. Meskipun ada beberapa, tapi hukum meskipun ada beberapa yang masih bisa dibeli. Meskipun ada orang-orang kaya yang masih ingin membangun masjid, ingin selalu memberikan buka gratis, dan masih banyak juga. Mumpung seperti itu, makanya pergunakan kesempatan ini. Kalau dalam hadis lain, riwayat Imam Muslim, badiru bil a'mal sitan, tulu asyamsi min maghribiha, wad-dukhan, wadabatul ardi, wad-dajjal, wa khuwaisati akhadikum, wa amral amah. Bersegeralah kalian beramal soleh sebelum datang 6 perkara. 1, terbitnya matahari dari ufuk barat. Yang kedua, munculnya dukhan. Asap yang tebal ini mungkin digambarkan ketika perang nuklir. Jadi nuklir ini kabarnya kan sekali meledak, debunya puluhan tahun ini akan membuat sinar matahari tertutup. Nah, kita bayangkan kalau matahari ini kena mendung saja sudah tidak terlihat, tenggelam. Nanti tertutup oleh asap yang begitu tebal. Sekarang belum nuklir aja ada bom, rudal hipersonik itu. Kalau melihat itu media sosial yang sekarang perang itu, sudah jalanan menjadi gelap, nggak terlihat. Bayangin nanti kondisi seperti itu pasti akan terjadi. Nah, di situ kita akan kesulitan untuk beramal lagi. Yang keempat, waqabla khurujid dajjal waqabla khurujid dabatil ard. Sebelum binatang-binatang yang ada di bawah tanah ini naik ke atas semua. Bayangkan, padahal yang paling ganas itu yang ada di bawah. Ada ular anaconda. Jadi kalau di film ya, itu di bawah semua yang sangar-sangar itu. Kita ada ular kecil saja, kelabang aja sudah, apalagi anaconda yang keluar. Belum dajjal nanti datang, wa khuwaisati akhadikum, dan sebelum perkara khusus yang menimpa salah seorang di antara kalian ini dimaknai kematian. Ini setiap orang pasti mati. Wa amral amma, dan perkara umum yang mengenai setiap ini dimaknai yaumul qiyamah. Jadi sebelum 6 perkara ini, Anda masih dapat kesempatan bisa menabung amal untuk bekal di akhirat tercatat. Di sebelum matahari terbit dari ufuk barat, sebelum munculnya dukhan, ini pertanda kiamat. Sebelum munculnya dabatul ardi, sebelum munculnya dajjal, sebelum kematian, sebelum hari kiamat. Ini ketakutan ini yang dimaksud Assalam ya nanti pada hari kiamat ya, bukan setelah dibangkitkan. Itu memang suasana kacau, walau sangat genting sekali. Jadi sangat mencekam bahasanya sekarang. Bukan hanya saat perang sekarang mencekam. Semuanya nggak bisa tidur, mendengar suara pesawat saja, suara seperti itu, roket lewat, meledok. Nah, ini menurut berita-berita itu yang didengar di media. Ya. Jadi kan ada satu keterangan bahwa orang-orang yang beriman ini tidak akan mengalami atau tidak menangi datangnya kiamat karena dimatikan oleh Allah terlebih dahulu. Gimana? Iya, emang betul itu. Mereka yang beriman ketika tanda-tanda kiamat itu sudah muncul, seperti ya ketika taubat ini masih diterima sebelum 2 perkara. Sebelum matahari terbit dari ufuk barat dan sebelum roh sampai di tenggorokan. Itu sudah dikatakan Imam Muslim dalam satu hadis, mantaba qabla tulu'i syamsi min maghribiha taballahu alaihi. Saya bertobat sebelum matahari muncul dari ufuk barat, maka Allah pasti masih menerima tobatnya. Dalam hadis lain riwayat Imam Tirmidzi, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sungguh Allah masih menerima taubat hambanya
selama roh belum ditenggorokan. Ini orang-orang yang betul-betul beriman, ketika datang tanda itu sudah dikunci sama Allah, tidak bisa berubah. Begitu juga orang-orang yang sebelumnya tidak beriman, ketika datang tanda hari kiamat seperti matahari dari ufuk barat, kemudian dia beriman, tidak akan diterima oleh Allah. Jadi artinya begini, jadi orang-orang iman ini ketika pada hari kiamat dijauhkan dari segala ketakutan. Di dunia saja la khaufun alaihim wa lahum alladzina amanu. Orang beriman adalah orang yang tidak mempunyai kekhawatiran, tidak mempunyai kesusahan, keprihatinan, yang adalah ketenangan dan kebahagiaan. Ini kalau imannya bukan sampai di mulut, sampai di tenggorokan. Karena Nabi sudah menginformasikan nanti di zaman akhir umatku imannya yang adanya di lesan. Jadi tidak sampai masuk ke hati. Hanya sudah disebut di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani. Di dalam kitab Al-Fathur Rabbani kemarin dalam kajian Sabtu pagi, kita ini jauhkan diri kita dari sifat munafik. Kita mengucapkan takbir sampai berapa kali, tapi hati kita banyak Tuhan-Tuhan selain. Sampai dalam urusan sholat kita, apalagi selain sholat. Jadi yang ada tampak di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani itu 500 tahun berapa? Syekh Abdul Qadir Jailani itu tahun 400 berapa? 70 kelahiran beliau. Wafat tahun 565. Itu kajian kitab ditulis oleh beliau tahun 545 Hijriah. Sudah 1000 tahun yang lalu. Banyak yang mukmin bertopeng, apalagi di zaman sekarang. Nah ini tentu saja sangat sedikit sekali orang-orang yang betul-betul beriman di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita wajib tetap berhusnudzon. Tidak boleh Ini guys, sebelum kita lanjut kembali bincang kita di pagi hari ini guys, ada yang sudah bergabung, ada Bapak atau Mas ini ya, Basono yang ada di Kaliwaron ini. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Bapak Raden Wasono. Raden ini Wassalam. Oh gitu. Raden dari Tulungagung ya. Masya Allah. Denmas. Denmas. Pak Denpei. Ini yang kita tanyakan Gus, bagaimana cara kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, karena terkadang kita ini tanpa sengaja menyakiti hati, padahal kita hanya ingin menasihati, bukan sengaja untuk menyakiti. Kalau di depan umum itu kan namanya merendahkan, tapi ini kadang-kadang memang dilema untuk mengingatkan orang gitu. Juga secara pribadi menasihati kadang-kadang juga ketika ada penolakan akan mudah sakit hati. Itulah ini. Yang tadi disebut dalam kajian kemarin, orang-orang yang rendah itu adalah orang-orang yang tidak bisa menerima nasihat, atau tidak mau mendengarkan nasihat, tak mau tahu apa yang diucapkan orang lain, dan tidak peduli dengan apa yang dinasihatkan orang lain. Bagi kita jangan melihat orang yang memberikan untur makila walatan tur mangkola. Lihatlah apa yang diucapkan. Jangan melihat apa yang diucapkan. Kalau itu memang benar, ikuti. Kenapa sakit hati kalau kamu memang salah? Urusan dia niatnya merendahkan, itu urusan dia dengan Allah. Kita kan nggak tahu orang itu niat merendahkan, ya tidak, belum tentu. Orang itu begini ya, memberikan nasihat, kita ini tidak boleh bersuudzon kepada orang. Tetap orang memberikan nasihat, apalagi ini seorang misalnya memang menyampaikan kajian kitab umpamanya. Kalau memang keterangan seperti itu, nah ini kan yang orang yang merasa terkena biasanya kan sakit hati. Wah ini sakit loh. Ini kan gak beres. Nah itu berarti kalau padahal ini pengajian umum menyerang kepada ya siapa saya seperti itu, dan ini bukan menyerang ini, dan itu kajian kitab. Makanya
Kalau saya kan mengaji pakai kitab. Jarang sekali kalau saya ceramah. Takutnya kan orang ketemu orang-orang yang suudon seperti ini. Yo ada misi ini loro hati ambek aku, ini lokno aku lah. Ini yang takutnya seperti ini. Nah, masyarakat kita kan pada umumnya seperti itu, SDM-nya. Dia nggak mau ngaji, nggak mau deket dengan. Tapi kalau ketika mendapat nasihat, dia sok ngerti. Ini kan menyakiti, ini kan repot ini kayak ketemu orang kayak gini memang perlu dimakankan bajul aja. Perlu disetelo kaset sing keri dicokot boyo. Untung gak dicokot boyo temenan ya. Udah gini loh. Kita kalau mendapatkan nasihat kayak itu baik ambil. Yang penting kita dalam memberikan nasihat tidak merendahkan, tidak merasa lebih baik. Ya, itu urusan yang tahu kan ini urusan hati, ini amalan hati. Nah, kalau kita jangan melihat siapa yang berbicara, lihatlah apa yang dinasihatkan. Kalau itu baik ikuti. Oh iya aku salah ini kalau memang ada niat baik. Kalau seperti Bapak Wasono ini yang disampaikan kayaknya nggak ingin niat menjadi baik ya. Memang dia ingin baiknya sendiri. Dia ingin dianggap sudah baik. Ini yang nggak fair ya. Kalau kita memang nggak ingin dinasihati ya harus ada perubahan ya harus seperti itulah. Orang ini punya kewajiban sendiri kalau sudah tahu dia wajib menyampaikan. Dan di dalam menyampaikan mungkin yang perlu dipelajari ya cara penyampaian dengan baik dan orang-orang itu berbeda-beda. Koyo paku niku lho ngono dilebokne ku lewat nang ngene nopo umpamane nang ngene kain ya gak perlu soro-sodul ngono tok. Lah iki sing dipaku golongane beton arek iku kudu dituthuk napa. Nah, seperti itu baru bisa. Jadi kita harus tahu siapa yang kita kasih nasihati. Kalau dengan lembut nggak bisa, dengan agak naik tensinya kalau sudah ini karena sayang bukan karena merendahkan, ini kan karena sakit hati mungkin karena ada niat-niat yang suudon kalau memang dia ingin menjadi baik alhamdulillah ono sing andane alhamdulillah dan itu memang saya seperti itu. Kenapa kita marah? Kenapa kita sakit atau kalau kita seperti itu? Kalaupun tidak seperti itu ngapain marah? Cukup merasa puas, kafa billahi alima wa kafa billahi syahid. Cukup Allah yang tahu, cukup Allah yang menyaksikan keadaan kita. Gak perlu kesaksian orang lain. Nah ini di dalam kitab tasawuf ya mungkin orang yang seperti ini ingin dibenarkan sendiri, tidak mau membenarkan orang. Nah, ini tipenya seperti ini. Egois. Baik Bapak Wasono, ya fenomena yang ada di tengah masyarakat ya seperti itu. Hanya tinggal kita cari cara yang terbaik untuk menyampaikan nasihat. Yang terpenting setiap kita mendengar nasihat terima dengan baik. Urusan dia merendahkan itu urusan dia. Harusnya kan kita merasa ini tersenggol biar ada perubahan kan. Ya terima kasih dong. Saiki sampe nang dokter wis gate ora diperiksa penyakit dituduhno lah enak. Kita terima kasih gratis. Lah kalaupun kita tidak seperti itu andaikan ya terkadang orang kan niku medit padahal ya mboten umpamane. Nah terus ngapain terus sampean ngamuk? Niku akan cocot kon enggak. Nah ini kan hanya bisa merusak amalan kita, bisa menambah dosa. Nah kalaupun tidak sesuai dengan kita ini diarep dilokno padahal kita ndak. Kalau kamu tidak seperti itu ya oke. Ya terima saja. Kamu harus merasa cukup. Jangan sampai ucapan orang itu membuat hatimu bersedih, susah hanya karena tidak sesuai. Berarti awakmu cek durung ikhlas, cek kepingin dilem menungso, kepingin diru wong. Nah orang yang seperti inilah orang yang tertipu. Koyo anu wis ditoto dhisik. Ojo kupurno to wong, ditoto awake, toto keluarga. Ini sing paling penting.
Yang paling penting sudah, terima kasih saya terima kasih seperti ini orang-orang yang betul-betul dengan kebaikan. Andaikan tidak ada pada dirinya, dia sudah merasa cukup dengan Allah. Biarlah orang berkata apa. Inilah memang zaman akhir seperti ini. Ini sudah disyaratkan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali sudah 450 sampai 505, 1000 tahun yang lalu. Hidup di zaman akhir, usaha di tengah-tengah masyarakat. Kita memegang agama kita. Kita harus siap, hati kita ini sakit. Kita harus siap, kita ini digoda oleh ekonomi. Kita tahu ketika saat ini kita ini berbuat baik, ketika kita ini berbuat banyak bulian, banyak cemoohan, kayak seperti pakai sarung katanya orang sunat, pakai goblok lah, ada itu. Lah bojone ngaji dari ini no tak ondokno mana ya tuwek-tuwek ngaji lah. Ini yang seperti ini omongan-omongan ini dap. Nggih. Latub launna fi nggih amwalikum wa amwalikum wala tasma'unna minal ladina utul kitaba wa minal ladina asyraku adzan katsira. Nanti kamu akan saya uji dari hartamu, dari keluargamu, kemudian pasti kamu akan mendengarkan ucapan-ucapan yang tidak enak. Ini wa'au adzan katsiran, banyak gangguan-gangguan. Nah, ini yang disyaratkan Nabi. Sayati zamanun ala ummati as-sabiru fi ala dini kal qabidi ala jamri. Akan datang satu masa pada umat saya di mana orang yang sabar pada zaman itu untuk memegang agamanya seperti orang yang menggenggam bara. Dan ini dihujat, dibuli, wong lakoni apik niku dibuli. Selawatan tok ae lho. Waji. Biasa ngoten iki sudah maklum yang ngomong itu. Ya, orang yang belum tahu. Kita anggap saja biarlah anjing menggonggong. Dan godaan ekonomi itu biasa. Kamu akan melihat wong kafir, wong sing gak iman, gak sembahyang, nyambut gawe lancar, duwe akeh. Kene sing anu gak ono duwe iki biasa. Enak yo gawe konten mbek muda-muda. Nggih oleh sing nyawer, sampean ngaji gak ono nyawer. Digoda. Makanya kita jangan terpengaruh. Memang hidup di zaman fitnah ini seperti ini. Yang benar dimungsuhi, sing salah dibela. Sing apik niku ditutupi, sing elek diumbar. Ini pun sama sekarang. Yang terpenting kita ini punya prinsip. Ini ilmu, pentingnya ilmu. Yang penting kita tidak seperti itu, kita merasa cukup. Wa kafa billahi alima, wa kafa billahi mosok sampeyan diseseno pangeran cek butuh kesaksiane menungso. Apakah manusia itu bisa memberikan manfaat? Kul inilah amliku naf'an wala dharran wala rasyada, itu kata Nabi dalam surat Al-Jin. Muhammad wanar-waran. Wong lek awakmu gak iso ngekei manfaat, gak iso ngedono musi, gak iso ngekei pituduh. Sing iso ngekei pituduh iku mek Allah. Ini semuanya gak bisa. Manusia ini sekelas Kanjeng Nabi gak iso ngekei. Apalagi manu. Lah sampean terus golek ridane menungso, njalem menungso ge apa? Soale senengane dilem iki arek cilik ya. Baik Gus, begitu menarik ini bahasan kita di pagi hari ini Gus. Kemudian ini ada yang kedua ini Gus, ada datanya dari siapa ini, Mas Hilal yang ada di Surabaya Timur. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika bersedekah membangun masjid dengan uang yang haram, entah itu mencuri atau korupsi? Mereka ini orang-orang yang ya ini paham agama, tahu agama, apa ngerti agama kita tidak tahu. Yang jelas kopiahnya licin. Ditanyakan apa dapat pahala gitu, tayang sodako. Sodako tapi pakai uang korupsi. Makanya itu ada. Amal soleh tidak semua diterima. Bisa diterima, bisa ditolak. Yang pasti diterima adalah membaca selawat. Baca selawat aja. Jadi selawat ini satu-satunya amal yang pasti diterima oleh Allah. Ini kan ada satu syair nih, ulama lewat kalam syair. Ini nopo niku
illa sholata ala nabi Muhammadin adimi sholata ala nabi faqabuluha khatmun bila taradudi. Ya, semua amal itu masih ada di tengah-tengah antara diterima dan ditolak. Illa sholata ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali baca sholawat. Karena itu adimi sholata, langgengno sing kontinu maca sholawat. Faqabuluha khatmun bila taradudi. Itu nih taradudi, jadi diterima amal sholawat itu pasti khatmun itu nih taradudi, tanpa ada keraguan. Ini kalau amal sedekah disertai atau dengan menggunakan uang yang haram, innallaha la yaqbalu shadaqatan min haramin, itu kajian kita Wasiatul Mustafa bab sedekah kemarin, termasuk puasa yang makan dari rezeki yang haram. Niku bab sedekah bisa dibuka kemarin kalau sampai ikut pengajian di Ampel nih, Serambi Ampel, sore hari setiap hari selama bulan Ramadan itu sudah diterangkan tentang bab sholat, bab pertama, layak balullahu sholatan bila wudu'in wala shadaqatan minal harami. Seperti halnya sholat, kan ada syarat diterima, ada syarat sah. Begitu juga sedekah ada syarat sah diterima. Kalau ibadah seperti sholat, untuk sah saja ya syarat-syaratnya, rukunnya harus dijalani. Yang membatalkan ditinggalkan. Namun ada syarat yang diterima. Ini bab tasawuf. Nah, itu membutuhkan 6 perkara dalam kitab Sulam Taufik. 1 harus ada ilmunya, 2 harus khusyuk, 3 harus ikhlas, 4 yang dimakan, yang dipakai, yang ditempati itu dari rezeki yang halal. Dan yang kelima, tidak merasa ini dari dirinya, tapi semata-mata atas pertolongan Allah. Yang keenam, tidak merasa amal yang dikerjakan sudah baik, tapi merasa masih banyak kekurangan. Nah, inilah amalan yang layak untuk diterima. Begitu juga sedekah. Kalau tidak terpenuhi syaratnya ya tidak sah. Tapi kalau syarat terpenuhi belum tentu diterima. Anda diterima ini harus dari halal, harus ikhlas dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kemudian begini, kalau seandainya ya bukan korupsi, kalau korupsi urusan dengan negara ini, uang hasil merampok lah, taruhlah seperti itu. Kemudian dia kebingungan mau diarahkan kemana ini, sementara dia sudah lupa dulu yang dirampok itu siapa. Ya ini bagaimana cara taubat? Iya, cara taubat dari dosa. Dengan harta kan kalau mencuri harta kan bukan hanya taubat tapi harus mengembalikan. Sedangkan yang dikembalikan ini mau kembalikan kemana ini? Apalagi orangnya sudah mati, tidak ada ahli waris atau tidak diketahui kemana dia, bagaimana hidupnya. Misalnya punya utang sama orang ya ini. Ya kan wajib mengembalikan. Sedangkan orangnya ahli waris tidak ada, dia alamatnya sudah nggak diketahui keberadaan, gimana cara bertobatnya? Ya uang itu kembalikan untuk kebaikan. Fa insya Allah nanti yang punya pasti akan ridho. Tapi selanjutnya urusan dipasrahkan kepada Allah nanti kalau seperti ini. Makanya itu Islam menganjurkan kalau kamu itu punya salah segera, jangan ditunda. Mumpung masih ada kesempatan. Begitu juga ketika kita punya hutang, kalau sudah ada selesaikan. Jangan menunggu nanti kalau orangnya sudah mati, ya ini sulit. Meskipun kita sudah, nanti kan kita tidak berurusan dengan yang bersangkutan. Masalahnya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semuanya nanti akan dipergantungkan di hadapan Allah. Itu masih tergantung di sana karena belum selesai urusan di dunia, karena belum berhadapan secara dengan YBS yang bersangkutan. Ini masalah segera selesaikan. Ojo mau utang kok disimpan. Sono kadang maksa sampai ngeridit lah iya niku nggih gak ono. Ini orang yang seolah-olah itu hidup terus nih, gak takut. Andal Nabi itu
ketika mau diperintah mensolati main yang ditanyakan itu hutang. Ketika masih hutang Nabi tidak mau mensolati. Ini perhatikan halalnya yang penting ya untuk bisa diterima diantaranya. Baik, Mas Hilal yang ada di Surabaya Timur yang jadi sebagaimana disampaikan oleh Gus Zainal tadi bahwa bersedekah dengan sesuatu yang haram jelas itu tidak diterima, sah saja tidak. Jadi baik Gus, ini nampaknya waktu ini berjalan begitu cepat. Kita sudah berada di menit 31 ini, lepas dari pukul 1 ini. Sebelum kita pamit undur diri, closing statementnya Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pendengar, pemirsa, pemerhati TV Ampel Denta dimanapun Anda berada, bulan Ramadan terus berjalan, tidak ada yang bisa menghentikan dan itu akan terus berjalan. Hanya hari kiamat yang menghentikan bulan Ramadan. Termasuk malam hari ini tidak terasa kita telah berada di hari yang ke-13. Ramadan semakin berkurang, semakin sedikit. Kami dari Bumi Ampel Denta mengajak bersama-sama mari terus memanfaatkan setiap detik, menit, jam, hari-hari Ramadan, malam-malam, siang-siang Ramadan. Mari kita pergunakan kesempatan untuk mengejar ketertinggalan kita, untuk memperbanyak bekal kita sebelum pada saatnya nanti di waktu yang tidak kita ketahui kita akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ kita apa yang telah kita upayakan selama bulan Ramadan itu akan sangat-sangat kita butuhkan. Nah itu Ramadan ada ibadah yang paling utama, puasa. Puasa ini ada jaminan surga. Puasa ini jaminan ampunan dosa sampai datang Ramadan yang akan datang. Puasa ini ada jaminan dari Allah diberikan pintu khusus di dalam surga yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Jadi jangan meremehkan puasa. Dan puasa yang diminta oleh Allah bukan hanya puasa tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh, tapi yang lebih daripada itu adalah menahan diri kita dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat seperti yang disebut Nabi. 5 perkara yang menghapuskan pahala puasa: berdusta, menggibah, mengadu domba, sumpah palsu, dan melihat dengan syahwat. Ini juga dikatakan Nabi, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka. Kalau kamu berpuasa, maka berpuasalah pendengaran kamu, penglihatan kamu, lesan kamu, anil kitbi wa af'alil maharim, dan semua yang diharamkan. Mudah-mudahan lewat renungan malam hari ini semoga kualitas puasa kita, tarawih kita secara khusus, umumnya semua amal ibadah kita, Allah tingkatkan nilainya dari hari ke hari sampai semoga Ramadan tahun ini mampu menjadikan kita hamba Allah yang lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus atas pencerahannya dan semoga ini menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua dan juga pendengar setia dimanapun Anda berada. Dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Dan baik pendengar setia, dengan demikian maka berakhir pula bincang Ramadan edisi hari ini, Ramadan di lembar yang ke-13. Dan salam tak lupa mengucapkan terima kasih atas pendengar yang sudah ikutan bergabung bersama kami dan juga teman-teman yang sudah hadir di studio yang ikut mensukseskan acara di pagi hari ini. Dan semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlimpah.